Kalau kamu jadi people pleaser, kamu gak akan dihargain sama orang lain bakal mandang kamu sebelah mata, dan yang pasti orang lain gak akan percaya sama kamu. Hi, it's Rivi. Welcome back to our self-growth session. As you know, I'm 17 and today in this session, I'm going to talk about apa yang aku rasain when I'm being people pleaser. Jadi aku tuh pernah jadi people pleaser. Semenjak aku SD tuh aku udah jadi people pleaser sampai SMP, dan bahkan aku masih ngerasa sekarang pun aku masih kayak gitu. So sebelum aku ngasih tahu kalian apa yang aku rasain jadi people pleaser, aku mau ngasih tahu pengalaman aku dulu. Jadi entah kenapa, mungkin memang bawaan dari kecil, cuman aku nggak tahu sebenarnya kenapa aku bisa jadi people pleaser semenjak aku SD. Tapi aku tuh pernah di situasi dimana tuh aku punya teman, sekelompok teman pas waktu aku SD, dan rada sebenarnya nggak satu frekuensi sama aku, dan bukan pertemanan ini juga yang aku mau gitu. Cuman karena aku dianggap berbeda dari mereka dan aku malah jadinya diremehkan, jadi dari situlah mulai muncul rasa kayaknya aku perlu ngefit in, aku perlu jadi pretending like someone else biar aku dianggap sama mereka dan biar aku dianggap keren. Nah, mungkin dari situlah perawalan kenapa aku bisa jadi people pleaser. Dan itu sampai aku pokoknya tuh SMP dan SMA belum gak terlalu jadi seperti itu. Pokoknya sampai SMP selalu kebanyakan setuju sama orang lain. Nah, jadi kalau misalnya ada pendapat yang aku nggak suka, atau misalnya temen aku ngelakuin sesuatu yang nggak aku suka, aku malah nerima aja. Aku malah kayak, aduh, nanti kalau misalnya aku ngasih tahu pendapat aku, kalau misalnya nanti aku komentar, nanti mereka bakalan marah ke aku, ntar aku bakalan gak disukain. Karena dulu pas yang aku sebut sebelumnya, kelompok aku pas waktu masih SD ini, aku tuh pas waktu ngasih pendapat ke mereka tuh pasti kadang suka meremehkan aku dan gak percaya sama omongan aku. Jadi dari situ, that's why aku berubah. Aku jadi ngerasa kalau aku perlu setuju aja sama orang lain. Jadi aku tuh SD-nya kan swasta dan aku nggak pakai kerudung. Jadi pas waktu masuk SMP ke negeri, aku nggak ada baju muslim gitu. Jadi pas waktu aku masuk ke SMP, aku masih pakai baju SD aku, dan itu pakai rok pendek dan pakai baju yang pendek juga. Jadi aku nggak pakai kerudung. Terus pas awal masuk SMP itu, jujur aku bukannya gimana, tapi pas waktu awal masuk SMP itu jujur banyak yang ngeliatin aku. Dan kayaknya juga aku tuh dengar dari beberapa temen aku kalau misalnya pas SMP itu aku banyak diliatin karena aku atraktif gitu. Dan yang paling menghebohkannya, aku tuh dikira orang Kristen. Jadi pas waktu ada pagi-pagi kerohanian, aku tuh dipanggil sama salah satu kakak kelas, kalau nggak salah OSIS gitu, ke kelas. Terus dia bilang, kamu yang di ujung, aku duduk paling belakang, kamu yang di ujung gak ikut kerohanian. Terus aku bilang, enggak kak, maaf, aku Islam. Terus di situ dia langsung, hah, kok nggak pakai kerudung? Terus aku bilang aja, soalnya aku lulusan SD swasta, jadi aku nggak pakai kerudung di situ. Awalnya aku tuh minta ke papa aku buat pakai kerudung masuk negeri ini, karena aku pikir pasti semua orang tuh yang Islam di situ bakal pakai kerudung. Dan bener aja, semuanya tuh pakai kerudung. Walaupun ada beberapa yang Kristen, cuman aku sendiri doang yang Islam tapi nggak berhijab. Nah, jadi dari situ aku dikenal lah banyak orang karena aku dikenalnya Islam tapi aku nggak berhijab. Jadi dari situ aku juga mulai rada famous, terkenal gitu. Dan ini aku bukannya bermaksud gimana-gimana, tapi banyak kakak kelas yang ngedekatin aku. Jadi pas waktu SMP ini aku memang salah sih, karena aku ngerasa kayak, wah, aku dikenal banyak orang nih. Jadinya aku perlu, aku tuh jadi kayak gak mau ngecewain mereka. Jadi aku being like someone else. Jadi aku pretending to be perfect, dan aku tuh selalu memerhatikan
perlakuan aku, dan aku nggak mau sampai orang-orang ini ilfeel, bukan cowok doang tapi pertemanan aku yang lain juga. Dan sebenarnya deep down aku tuh di situ capek banget karena aku ngerasa nggak tahu diri aku, tapi mungkin karena masa-masa SMP juga kali ya, masa-masa labil, jadi aku nggak kepikiran ke sana, jadi aku ngelakuin ya whatever I want aja. Terus habis itu aku pas SMP itu memang banyak temen. Aku SMP tuh banyak teman. Aku punya teman dari sini, dari sini, dari sini. Awalnya aku berteman sama ini, aku jump lagi ke sini, aku jump lagi ke sini, dan aku bikin relation yang banyak. Dan honestly, it was really fun. Sebenarnya punya banyak teman itu enak, cuman kadang aku ngerasa bukan diri aku aja. Nah, jadi itu. Ketika kebiasaan dari SMP itu gak pernah jadi diri aku sendiri, aku selalu jadi orang lain dan selalu mau impress orang lain. Impressnya itu tuh aku gak mau bikin orang lain jadi kecewa sama aku, dan aku gak show the real me. Aku tuh pengen banget buat bisa nyenengin semua orang. Itu kebiasaan buruk aku dari dulu. Aku pengen semua orang senang sama aku pengen semua orang suka sama aku pengen semua orang tuh ketawa sama aku. Apalagi aku tuh tipe orang yang suka ngejokes walaupun itu cringe, dan aku tuh tipe orang yang suka ketawa. Aku tuh tipe orang yang kayak gitu. Tapi itu sebenarnya bukan dipura-purain juga. Aku memang orangnya tipe kayak gitu, suka ketawa, suka ngejokes. Tapi ada sisi dimana sebenarnya harusnya aku ngeluarin sifat asli aku. Tapi I never did that. Aku nggak pernah ngelakuin itu. Aku selalu nutupin sifat asli aku. Dan sifat asli aku tuh cuman ada di dalam rumah, of course. Terus setelah itu sifat itu terbawa sampai aku SMA. Kadang aku masih aja selalu merasa tanggung jawab dengan kebahagiaan orang lain. Aku merasa kayak ketika ada temen aku yang cerita atau curhat sama aku dan dia sedih, aku merasa bertanggung jawab sama perasaannya dan aku pengen bikin dia tuh senang. Jadi aku selalu nyari cara gimana ya biar bisa bikin dia senang, gimana caranya biar bisa bikin dia tenang. Walaupun sebenarnya aku pikir itu ada bagusnya juga, cuman yang bener-bener jadi bikin aku gak real itu adalah aku selalu pengen nyenengin semua orang, dan aku selalu ngerasa kalau aku responsible for their feelings. Mungkin karena ini faktor dari kecil juga, dari keluarga, karena I always wanted to save my family dan aku anak pertama, jadi aku tuh ngerasa kayak semuanya tuh tanggung jawab aku. Apa yang masuk ke dalam hidup aku itu pasti jadi tanggung jawab aku, dan which is it's good. Tapi kalau misalnya tanggung jawab sama perasaan orang lain, itu adalah sangat-sangat kesalahan besar buat aku. Oke, ini aku mau ngasih tahu puncak dimana aku merasa kayak aduh, aku nggak bisa jadi kayak gini terus. Aku perlu show the real me, dan aku sebenarnya nggak pernah kepikiran kayak gitu. Tapi semakin lama aku juga ngerasa kayak ya udah deh, jadi diri aku sendiri aja gitu. Aku nggak perlu nyenengin semua orang, dan menurut aku itu lama-lama capek karena aku ngerasa kayak kenapa harus aku pikirin, kenapa itu jadi beban buat aku, padahal itu bukan tanggung jawab aku sama sekali. Lama-lama aku berubah aja, dan yang pasti ketika aku ngelakuin itu, ketika aku merasa bahwa aku tak punya tanggung jawab terhadap perasaan orang lain, kadang orangnya ini bikin aku kecewa pada akhirnya, karena aku ngerasa aku udah ngelakuin banyak hal buat dia, dan tapi ternyata dianya tuh gak ada feedback. Aku juga gak mengharapkan feedback juga, cuman bikin aku kecewa. So that's why berkali-kali aku digituin, makanya aku gak mau kayak gitu lagi. Aku perlahan-lahan berubah, walaupun sekarang aku kadang masih punya sifat seperti itu. Masih punya sifat gak enakan, masih punya sifat kayaknya
aku nggak perlu deh ngomong pendapat aku, nanti takutnya orang lain tuh bakal sakit hati atau ya yang lain-lain gitu. Bukan berarti kamu nggak jadi people pleaser dan kamu ngomong seenaknya. Bukan berarti kamu bisa ngeluarin kata-kata yang bisa nyakitin orang lain. Nggak, oke? Kata-kata itu perlu diringkas, kamu perlu mikirin dan baru kamu keluarin. Jadi jangan sampai kamu tuh blak-blakan dan bikin orang lain sakit hati. Oke, ini adalah efek yang aku rasain ketika aku menjadi people pleaser. Yang pertama, aku jadi nggak percaya diri. Aku merasa bahwa ada orang lain yang lebih hebat dari aku, dan memang benar ada orang lain yang lebih hebat daripada aku. Tapi aku merasa nggak percaya diri dan jadi ngebanding-bandingin diri aku sama orang lain tanpa aku sadar. Karena aku merasa aku nggak bisa ngeluarin pendapat aku dan orang lain bisa ngeluarin pendapat dia sendiri. Aku jadi ngerasa kayak, kok dia bisa ya ngomong kayak gitu, kok aku enggak, kok kayaknya aku kebanyakan mikir, kok aku kayaknya gak bisa kayak dia. Dan aku jadi feel insecure dan aku merasa kayak, aduh ini bukan diri aku banget. Aku pokoknya malah jadi suka ngebanding-bandingin diri aku sama orang lain. Yang kedua, aku gak dihargain. Aku pernah ada di momen aku nggak dihargain sama orang lain ketika aku masuk kelompok yang di atas daripada aku, misalnya di orang-orang pinter kelompok ini. Nah, aku tuh pas waktu itu aku pernah menjadi people pleaser dan aku tuh pengen diterima sama mereka semua. Aku tuh selalu setuju aja sama mereka semua dan takut buat ngeluarin pendapat aku. Nah, justru di situ aku nggak akan dihargain karena aku nggak berpendirian, aku nggak punya komentar aku sendiri, aku setuju aja. Dan yang ketiga, kamu bukan cuman pengen disukain sama semua orang, tapi kamu juga bohong sama mereka. Aku pun juga begitu. Walaupun kelihatannya aku tuh kayak pengen bikin mereka suka sama aku, tapi sebenarnya aku bohong sama mereka. Karena aku nggak menjadi diri aku sendiri, I'm lying to myself and either to them. Nah, justru kalau misalnya kamu bohong sama orang lain tentang diri kamu, walaupun kamu nggak ngomong secara spesifik, walaupun kamu nggak ngejelasin, tapi orang tuh bakal ketahuan. Orang tuh bakal tahu dari energinya, dari cara bicaranya, tatapan matanya, pergerakan badannya. Ini orang tuh beneran gak sih? Beneran real gak sih? Kalau misalnya enggak, energi tuh never lies. Mereka selalu kelihatan dan mereka selalu terasa. Orang tuh bakal tahu kalau misalnya kamu tuh lagi bohong, gak ada pendirian, orang tuh tahu. Dan orang tahu kalau misalnya kamu tuh people pleaser, itu kelihatan. Jadinya kamu gak akan, ujung-ujungnya kamu gak bakal dihargain, kamu gak akan dipercaya. Kamu gak akan dipercaya kalau kamu jadi people pleaser, percaya kata aku. Dan aku tahu ini tuh susah banget, habits yang susah banget buat dihilangkan. Dan gimana caranya kamu get over it, just be yourself, itu bener-bener susah banget. Walaupun kamu ada niatan, aku pengen ngilangin kebiasaan ini, walaupun kamu ada niatan, aku gak bisa jadi people pleaser lagi and pleasing everyone, tapi ada saat-saat dimana ketika kamu mengalami situasi yang di situ kamu pengen disukain sama orang-orang tertentu, itu kamu bakal balik jadi seperti itu lagi. Gini, walaupun kamu nanti ketemu sama orang-orang yang kamu admire, yang kamu sukain, siapapun itu yang levelnya mungkin tinggi di atas kamu, jangan pernah pleasing them. Karena apa? Pada akhirnya they will know kalau kamu itu gak asli, dan mereka gak akan percaya sama kamu. Jadi jangan sampai kamu trying to impress everyone dan kamu malah jadi orang lain dan bukan diri kamu sendiri. Orang bukannya malah menghargai kamu, tapi mereka malah gak akan percaya sama kamu. Akhirnya mereka juga gak akan menghargai, mereka bahkan juga gak tahu keaslian kamu tuh di mana. Begitupun aku, kalau misalnya ada orang yang selalu bilang, yang selalu jawab iya, selalu setuju sama pendapat orang lain, aku gak bisa percaya sama dia. Aku gak bisa 100% percaya sama dia, karena
dia aja nggak asli sama diri dia sendiri, apalagi ke orang lain. Gimana caranya biar dia dapat kepercayaan dari orang lain kalau dia aja nggak bisa naruh kepercayaan ke diri dia sendiri, kalau dia aja nggak bisa jujur sama diri dia sendiri. Jadi apa yang mau aku harapin sama orang kayak gini? Dan itu adalah notes buat my past self, karena aku pun juga pernah ngalamin seperti itu, dan pada akhirnya aku tahu bahwa itu benar-benar kesalahan terbesar that I've ever made. Nah, oke. Sekarang aku bakal ngasih tahu kalian how I get through all of that. Yang pertama, aku tahu pasti it's not easy dan it takes time. Tapi percaya kata aku, kalau misalnya kamu konsisten buat ngelakuin ini, kamu nggak mikir-mikirin lagi buat trying to impress all people, kamu nggak akan merasa seperti ini lagi. Ketika kamu ada di situasi dimana kamu merasa bahwa kamu pengen disukain sama orang tertentu, kamu harus ingat bahwa you can't make everyone happy and you can't make everyone likes you. And all you need is to be yourself. Pastinya bakal ada orang yang gak suka sama kamu, yang gak senang sama kamu, dan kamu gak bisa membuat semua orang itu bahagia atau senang dengan diri kamu. Jadi ya udah kamu jadi diri kamu sendiri aja. Ketika kamu jadi diri kamu sendiri, kamu akan tahu orang-orang mana yang bisa menerima kamu, orang-orang mana yang asli. Karena ketika kamu autentik, orang di sekitar kamu tuh juga akan autentik. Tapi ingat, walaupun seasli-aslinya diri kita, aku yakin banget pasti ada satu sisi negatifnya kita. Dan aku gak mau kamu tuh menjadikan keaslian kamu tuh buruk. Jadi contohnya, misalnya kamu tuh orangnya, contohnya gibah, oke? Kamu tuh orangnya demen gibah, tapi ketika kamu bertemu dengan orang lain, kamu gak mungkin dong langsung ngomongin orang lain dengan orang itu. Nah, jadi maksud aku, walaupun kamu orangnya demen ngegibah, ngegosip, atau apapun itulah kejelekan di diri kamu, atau misalnya kamu tuh suka berkomentar yang negatif. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk ini jangan kamu jadikan identitas diri kamu. Oke? Walaupun kamu tuh ngerasa kayak itu bagian dari diri kamu, tapi pokoknya jangan sampai kamu jadikan itu identitas diri kamu. Karena ketika kamu gosip, gibah, atau suka berkomentar buruk, itu sebenarnya bukan dari bener-bener diri kamu, tapi kamu yang ngebangun itu. Kamu suka berkomentar buruk karena di sekeliling kamu itu orang-orang yang suka berkomentar buruk juga. Contohnya kalau misalnya kamu suka komen-komen yang negatif di postan orang di IG, di TikTok, nah itu sebenarnya karena kebiasaan kamu yang sering ngeliatin orang lain begitu juga. Jadi kamu ikut-ikutan dan punya kebiasaan gibah, gosip, atau apapun itu karena orang sekitaran kamu kayak gitu juga. Jadi jangan sampai kebiasaan buruk itu atau perilaku-perilaku buruk kamu menjadi identitas kamu dan kamu nunjukin itu ke semua orang karena kamu gak mau menjadi people pleaser. Bukan begitu juga. Being real, it's about kamu nunjukin pendapat kamu dan kamu tuh jujur sama diri kamu sendiri, sama orang lain. Kamu gak keluar dari karakter kamu sendiri buat biar orang lain tuh suka sama kamu. Itu. That is authentic. Dan tapi balik lagi ke yang tadi aku bilang, jangan sampai kebiasaan buruk itu kamu jadikan identitas diri kamu dan kamu tanam itu sampai ke depannya kebiasaan itu tetap begitu aja. Oke, yang kedua adalah remember who you are. Ketika kamu merasa kamu gak jadi diri kamu sendiri, kamu perlu step back dan kamu perlu ngingetin diri kamu lagi. Kamu perlu ingat-ingat siapa diri kamu sebenarnya. Dan jangan sampai kamu tuh gak jujur sama diri kamu ataupun ke orang lain. Dan kamu ngebikin karakter kamu biar kamu disukain sama orang lain. Jangan sampai kamu kayak gitu. Karena pada akhirnya orang tuh bakal ngelihat keaslian kita. Dan pada akhirnya mereka akan tahu mana yang asli dan mana yang enggak.
Jadi biar aku kasih tahu kamu sesuatu. Ketika orang pengen punya temen banyak, dia akan menjadi fake. Dia nggak real. Dan ketika kamu asli, kamu authentic, you are real to yourself, to the people around you, percaya kata aku, circle pertemanan kamu akan lebih sedikit. Karena yang palsu itu mengundang invites many people, tapi gak ada satupun dari mereka yang asli juga. Trust me. Jadi segimanapun kalau misalnya kamu ngerasa kamu pengen disukain sama orang lain, ingat bahwa kamu gak bisa bikin semua orang suka sama kamu, gak bisa bikin semua orang senang sama kamu. Dan yang pasti, kamu punya keunikan kamu sendiri, dan kamu punya potensi kamu sendiri. Kamu gak perlu menjadi orang lain, biar orang lain tuh impress sama kamu. Because the right people will know your worth. Ketika kamu real, kamu bakal nge-attract orang-orang benar ke dalam hidup kamu. Oke guys, jadi segini aja cerita pengalaman dari aku dan solusinya dan apa yang aku rasain. Ingat perkataan aku tadi, that you can't make all people likes you. And don't forget to like, subscribe, and share, and hit the notification bell so you won't miss any upload. And I'll see you in the next session.